wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan lagi pelajaran kita bahasa Indonesia bersama saya Andi Darmadi, SPD, guru SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, anak-anak, kemarin kita pada pertemuan yang pertama pada bab teks hasil observasi, laporan hasil observasi, kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat pada teks laporan hasil observasi, yaitu yang berupa frase. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, itu bisa Ananda lihat materinya itu di halaman 39 di buku paketnya. Silakan anak-anak buka bukunya. Nah, sambil saya akan melanjutkan materinya ya. Nah, kemarin dalam tata bahasa atau kaidah kebahasaan laporan hasil observasi, dikenal kemarin ada kata, kemudian yang lebih besar daripada kata itu adalah frase, dan nanti frase itu ada klausa, dan dari klausa itu akan membentuk kalimat. Jadi kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata, frase, dan klausa. Tapi kita akan langsung kepada kalimatnya. Nah, kalimat yang kita pelajari khususnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi sorry sebelumnya ini ya, anak-anak, maaf sebelumnya tidak ada iklan, kadang seliweran ya. Nah, jadi karena belajar dalam rumah, dari rumah ya, kemudian mengajar dari rumah ya, inilah risikonya gitu ya. Nah, baik. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Karena ini berguna untuk kita menganalisis nanti teksnya. Jadi kita akan mengetahui frasenya seperti apa, kalau kalimatnya itu juga seperti apa. Nah, kita lihat slide-nya ya. Nah, sekarang kita coba sebelum masuk ke apa itu pembagiannya, yaitu kalimat simpleks dan kompleks, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata yang tersusun dan membentuk suatu gagasan atau peristiwa. Ya, jadi unsur-unsur kalimat itu sebagaimana lazimnya sudah kita ketahui, yaitu menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Itu slide ini juga nanti saya bagikan, nah, jadi silakan dibaca-baca untuk mereview kembali pemahaman anak-anak atau merelaksasi kembali, mengingat kembali ya pemahaman anak-anak ya terhadap materi ini, karena ini sudah dipelajari ketika di SMP. Apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, ya kan, keterangan, pelengkap. Ini adalah unsur-unsur kalimat atau fungsi ataupun struktur yang biasanya terdapat dalam kalimat, sebuah kalimat. Baik, ini ada keterangannya, silakan dibaca. Baik. Nah, bagian-bagian kalimat seperti yang saya sampaikan tadi, ada kata, ada frasa, ada klausa, barulah dia menjadi sebuah kalimat. Kemarin kita sudah belajar tentang frasa atau frase, adalah gabungan kata, gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Nah, seharusnya kita juga belajar klausa ini. Nah, tapi klausa itu secara singkat, kalau belajar teorinya kan agak panjang, ini secara singkat adalah sangat predikatif ya. Jadi satu klausa itu ditandai dengan biasanya satu predikat, sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Tapi predikat saja itu bisa menjadi klausa juga, jadi dia sangat predikatif. Jadi kalimat itu sebenarnya harus terdiri dari subjek dan predikat, ataupun predikat saja juga bisa, makanya disebut satu klausa. Klasifikasi kalimat ya, berdasarkan jumlah klausa, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalau klasifikasinya berdasarkan struktur internalnya, ada kalimat tak sempurna atau tak lengkap, disebut juga dengan kalimat minor, dan ada kalimat sempurna atau disebut juga dengan kalimat mayor. Berdasarkan fungsinya ada kalimat deklaratif atau kalimat berita,
Ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ada juga kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat eksklamatif atau kalimat seru. Berdasarkan ada tidaknya unsur negasi kalimat, ada kalimat negatif, ya, ada juga kalimat afirmatif. Berdasarkan subjeknya ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Maksudnya letak subjeknya ya. Berdasarkan subjeknya. Nah, itu klasifikasi kalimat. Yang kita pelajari itu adalah yang basi bagian yang pertama, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, atau istilah lainnya disebut juga dengan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baik. Kalimat simpleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu gagasan atau peristiwa kejadian saja. Hanya ada satu gagasan, satu peristiwa, satu kejadian saja di dalamnya. Dengan kata lain, kalimat tunggal hanya terdiri dari satu struktur penyusun kalimat yang minimal hanya terdiri dari subjek dan predikat. Namun ada kalanya kalimat tunggal juga membutuhkan unsur objek dan unsur keterangan. Gitu ya, nak ya. Tapi subjek predikat saja itu sudah merupakan kalimat simpleks. Intinya satu predikat itu, kalau dia kalimat itu terdiri dari satu predikat, itu namanya kalimat simpleks. Nah, kalau dua predikat atau lebih itu sudah menjadi kalimat kompleks. Kita lihat contohnya. Ini perbedaannya. Ini tabel perbedaannya. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tabel perbedaannya. Simpleks satu peristiwa, kompleks dua peristiwa atau lebih. Simpleks satu struktur, maksudnya subjek predikat. Nah, kalau kompleks sudah pasti dia dua predikat atau lebih. Simpleks itu tanpa konjungsi. Kalau kompleks itu dengan konjungsi. Nah, nanti yang bedakan. Untuk menghubungkan dua predikat jadi satu, itu diperlukan yang namanya konjungsi atau kata hubung. Kalau tidak bisa. Nah, ciri kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki satu peristiwa pokok. Dengan kata lain, kalimat tunggal, ciri kalimat simpleks. Jadi jangan bingung nanti ya. Apa itu kalimat simpleks, apa itu kalimat tunggal, sama. Jadi ada yang menyebut kalimat simpleks, ada juga yang menyebutnya kalimat tunggal. Maksudnya tunggal itu satu, untuk memudahkan gitu ya, satu peristiwa ya, kemudian satu struktur gitu ya. Nah, kalau simpleks kan orang agak susah ya, maksudnya sama. Antara lain kalimat tunggal ya, yang menjelaskan dan menyampaikan satu peristiwa. Contoh, adik makan. Nah, adik makan ini kata adik makan ya, adik makan. Nah, ini disebut dengan satu struktur atau satu peristiwa. Kenapa? Cirinya gampang. Kenapa dia simpleks? Karena dia terdiri dari satu predikat. Itu cara memudahkan kita dalam membedakannya. Jadi adik ini subjek, makan ini predikat. Jadi satu predikat berarti dia satu struktur atau satu peristiwa. Nah, jadi makanya dia simpleks. Nah, tapi kalau sudah menjadi adik makan dan minum, dia sudah majemuk. Majemuk itu artinya banyak, atau kompleks, itu sama. Nah, kenapa dia menjadi kompleks? Karena dia dua predikatnya. Ini sebenarnya itu begini. Kata adik makan dan minum ya, ini sebenarnya terdiri dari dua predikat. Ini sebenarnya subjek, predikat, tapi ini beranak lagi. Ini bisa jadi P, ini juga bisa jadi P. Loh, kenapa bisa begitu? Inilah yang disebut dengan kalimat dulu istilahnya kalimat majemuk rapatan, supaya dia ekonomis,
tidak mubazir kata. Sebenarnya ini dua struktur, bukan satu struktur, bukan SP saja, tapi P-nya itu ada dua. P-nya itu ada dua. Predikatnya itu ada dua. Loh, kok bisa? Coba kita pecah kalimat ini menjadi dua. Karena apa? Yang membedakan dia itu ada kata hubung di sini. Sorry, ya, ada kata hubung di sini. Coba kita cari lagi nih ya. Mana ini apanya? Sabar ya nak, orang sabar di sayang Tuhan. Oh. Kok bisa hilang tadi ya? Sabar ya nak, kita cari dulu slide-nya lagi. Kelihatan. Oke. Baik. Oke, jadi kenapa tadi kita kembalikan tadi ya? Kenapa adik makan dan minum ini disebut dengan kompleks atau majemuk? Ya, karena dia dua struktur. Ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, adik makan. Oke, itu satu struktur, satu peristiwa. Yang kedua, adik minum. Ini peristiwa yang kedua. Nah, berarti dua predikat toh, dua predikatif dia kan. Ini subjek, ini predikat, ini subjek, ini predikat. Oke, dua predikat, dua peristiwa, dua struktur. Berarti dia memenuhi untuk menjadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Gitu ya. Nah, karena kalau dia ditulis seperti ini, adik makan dan adik minum, itu menjadi kalimatnya tidak efektif karena dia terlalu mubazir kata, tidak ekonomis. Jadi itu bisa digabung dengan metode kalimat majemuk apatan kompleks dengan menghilangkan satu subjeknya. Jadi jadilah adik makan dan minum, sebenarnya dua struktur. Makanya ini disebut dengan kalimat kompleks. Nah, kalimat tunggal hanya melalui struktur penyusun kalimat saja. Apakah itu? Ya, subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan. Dengan kata lain, tidak ada dua unsur yang sama di dalam satu kalimat. Itu ciri kalimat tunggal atau kalimat simplex. Pokoknya predikatnya dia satu, predikatnya dia satu. Nah. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kalimat simplex cirinya yang berikutnya adalah kalimat tunggal tidak pernah menggunakan kata konjungsi atau tanda koma, tanda baca koma di dalamnya. Nah, itu contohnya itu. Andi anak yang pintar. Andi anak yang pintar. Itu pintar dan rajin. Nah, itu bedanya ya. Yang pertama, Andi anak yang pintar. Itu tunggal atau simplex ya, kalau bingung. Simplex. Sementara Andi anak yang pintar dan rajin ini kompleks kayak yang tadi. Baik, berikutnya jenis-jenis kalimat simplex. Ada kalimat simplex itu jenisnya nominal atau yang merupakan predikatnya itu merupakan kata benda ya, predikatnya berupa kata benda. Contohnya apa itu? Ayah seorang tentara. Ayah seorang tentara. Ya, contohnya ayah seorang tentara. Ini jenis kalimat simplex yang predikatnya merupakan kata benda. Kenapa disebut kata benda? Kenapa dia disebut kalimat nominal? Karena predikatnya berupa kata benda. Ini subjek, ini predikat. Tentara itu kata benda. Itu disebut kalimat nominal. Gampang kan? Gampang. Jenis yang kedua,
Kalimat adjektif. Adjektif itu apa? Kalimat simpleks yang adjektif. Adjektif itu sifat. Nah, kata sifat. Berarti predikatnya berupa kata sifat. Contoh, Sinta sangat cantik. Nah, sama caranya dengan gitu juga. Sinta. Wah. Sinta sangat cantik. Oke, Sinta sangat cantik. Sama. Sintanya subjek, sangat cantik predikat. Cantik itu sifat, kata sifat. Nah, kalimat adjektif adalah kalimat simpleks yang predikatnya itu kata sifat. Itu gampangnya. Baik, yang berikutnya verbal. Verb itu apa? Kata kerja. Berarti predikatnya kata kerja, dan ini yang paling banyak. Predikatnya mengerjakan. Contoh, adik menangis. Nah, kemudian Anita sedang membuat. Ya, sedang membuat. Nah, Anita sedang membuat. Nah, membuat. Ya, membuat kue. Nah, di situ kue ya. Bukan kue ya, kue. Kalau kue itu nggak baku nanti jadinya, tidak baku. Subjek, predikat, objek. Nah, ini kalau pertanyaannya prase berapa prase? 1 ya, ini prase ini kan. Prase pelajaran yang kemarin, prase atributif. Intinya adalah membuat. Tapi kalimat ini adalah kalimat verbal, kalimat simpleks yang predikatnya berupa kata kerja. Apa itu kata kerjanya? Ini dia, membuat, melakukan perbuatan, yaitu membuat gitu ya. Nah, itu kalimat simpleks. Nah, ini kalau sebagai pengetahuan saja. Jadi kalimat itu banyak pembagiannya. Ada kalimat transitif, intransitif, ada kalimat berobjek, berpelengkap. Itu di buku juga ada juga dipelajari sepintas-pintas. Tapi kita next saja karena pelajaran kita adalah simpleks dan kompleks. Berikutnya adalah kalimat numeralia. Numeralia itu kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya itu perjalanannya berhari-hari, waktunya berjam-jam, ya kan? Kata misalnya perjalanannya ini subjek, berhari-hari. Ini kan predikatnya. Nah, berhari-hari itu adalah kata bilangan, numeralia. Ada hitungannya dia, hitungannya. Nah, makanya dia disebut numeralia. Baik, atau kata bilangan. Jenis-jenis kalimat simpleks yang berikutnya adalah preposisional, yaitu kalimat yang dia predikatnya itu kata depan. Jadi, misalnya pegawai itu dari kota Surabaya. Dari itu kan kata depan. Ya, dari ini kan kata depan. Ini subjek, predikat. Predikatnya berupa kata depan. Tapi ini jarang keluar dalam soal. Oke, berikutnya adalah kalimat kompleks. Berarti ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Berarti kalimat kompleks ini adalah lawan dari kalimat simpleks. Jadi kalau kalimat kalimat simpleks tadi satu strukturnya, satu peristiwanya. Nah, kalimat kompleks ini terdiri dari 2 buah klausa, berarti 2 predikat, 2 peristiwa, atau lebih, bisa juga lebih, yang saling dihubungkan dengan kata hubung. Nah, cirinya adalah menggunakan kata hubung, atau kata hubung itu dengan kata lain disebut dengan konjungsi, ya. Klausa-klausa tersebut berkedudukan sebagai anak kalimat dan induk kalimat. Kalau dia kompleksnya itu bertingkat. Ini bisa dibuka juga di bukunya itu. Klausa-klausa yang bertingkat, ya kan? Ada juga klausa-klausa yang setara di buku, biar jangan bingung. Jadi di situ juga ada penjelasannya di buku ya. Nah, kalimat kompleks setara menggunakan konjungsi setara. Ya, konjungsi setara itu misalnya apa? Dan, ya kan? Atau, kemudian, lalu. Nah, itu disebut dengan kata hubung setara.
Nah, misalnya di sini dicontohkan kalimat 1, ayah sedang berkebun. Kalimat 2, ibu sedang memasak di dapur. Kita gabungkan. Untuk menggabungkan ini diperlukan kata hubung. Nah, kata hubung yang dipilih di sini adalah kata hubung dan. Ya, ini salah satu konjungsi yang koordinatif juga. Bahasa lainnya, maksudnya konjungsi yang setara. Nah, kalau bertingkat dia disebut konjungsi subordinatif atau bertingkat. Jadi dipilih dan. Nah, berarti dia dua struktur lagi. Sedang berkebun itu predikat, sedang memasak itu predikat. Cirinya tadi ada kata hubung dan. Nah, kata penghubung dan itu disebut koordinatif atau setara. Itu yang setara. Bisa juga pakai kata sedangkan. Itu contohnya ada di buku ya. Ada di slide maksudnya. Sedangkan. Ada tetapi, ada sebelum, ada ketika, dan ada setelah. Ya, itu merupakan, kalau ketika tidak ya. Ketika itu bertingkat bukan setara. Jadi jangan bingung nanti ini mungkin ketukar ya contohnya. Sebenarnya ketika itu bertingkat. Nanti lebih jelas lagi di sini akan diperjelas di sini. Kompleks itu ada bertingkat atau kalau di bahasa buku itu disebut juga dengan klausa bertingkat. Kenapa disebut bertingkat? Karena dia ada klausa bawahan. Ya, kenapa dia disebut bertingkat? Karena ada klausa atasan, ada klausa bawahan. Kalau di buku gitu ya. Nanti bisa dibuka buku paketnya, nak. Ya. Dilihat lagi. Ya. Makanya dia disebut bertingkat. Nah, kenapa? Ya, itu contohnya seperti ini. Ini ciri-cirinya bisa, yang pasti dia terdiri dua klausa juga, dua predikat, tetapi yang membedakan adalah konjungsinya. Konjungsinya itu konjungsi bertingkat. Contoh konjungsi bertingkat itu pakai kata sehingga gitu ya. Gempa yang dahsyat mengguncang Nepal sehingga bangunan dan rumah rata dengan tanah. Ada dan juga di sini sebenarnya. Itu ada dua konjungsi. Nah, ini sebenarnya bisa jatuhnya ke campuran atau yang ini. Nah, ini lebih jelas contohnya yang ini. Aku akan datang ke rumah Andra jika tidak hujan deras. Oke. Dari kalimat ini ada dua struktur ya. Kita ambil dulu kalimat ini ya. Aku akan datang. Ini predikat. Datang ke rumah Andra, itu keterangan tempat ya. Jika tidak hujan deras. Nah, itu mana predikatnya? Ya, ini predikat tidak hujan deras. Nah, itu predikat. Nah, sekarang masalahnya mana klausa bawahan, mana klausa atasan. Nah, karena dia bertingkat. Berarti ada klausa atasan, ada yang di atas, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dari kalimat ini mana yang di atas? Nah, ingat saja cara cepatnya adalah setelah kata hubung atau setelah konjungsi itu disebut dengan klausa bawahan. Ya, jadi setelah inilah disebut dengan klausa bawahan. Nah, ini disebut dengan klausa atasan. Nah, karena dia bertingkat kan? Iya, karena dia bertingkat. Nah, jadi dia atasan. Karena dia bertingkat. Begitu juga dengan kalimat kedua, Budi sedang sakit ketika teman-temannya mengajak dia bermain. Ini juga dua predikat. Sedang sakit. Yang kedua, mengajak. Ya, kata hubungnya ketika. Anak klausanya setelah kata hubung, ya, setelah kata hubung ini disebut dengan anak klausa atau klausa bawahan. Berarti otomatis ya, klausa bawahan berarti otomatis Budi sedang sakit itu menjadi klausa atasan. Mudah kan? Mudah. Itulah yang kalian dia disebut kompleks bertingkat atau subordinatif menggunakan konjungsi subordinatif. Nah, ini konjungsi yang biasanya
biasanya terdapat pada kalimat kompleks. Ya, biasanya menggunakan keterangan waktu, ya, menggunakan keterangan waktu itu pakai apa? Nah, ini ketika saya bilang tadi, ketika itu kompleks sebenarnya, bukan simpleks, ya. Ketika itu kompleks. Kemudian keterangan sebab akibat, pakai sebab karena. Kemudian keterangan akibat sehingga, ya, syarat, jika, apabila, kalau, andaikan, tujuan, agar, supaya, demi, untuk. Nah, banyak dia. Pokoknya yang kompleks ini yang kata hubungnya yang paling banyak. Ya, kemudian hubungan cara, dengan, dalam, hubungan posesif, meskipun, walaupun, biarpun. Nah, kemudian ada hubungan nomina, ya, nomina. Misalnya bahwa. Nah, ini yang saya sebut tadi kalimat kompleks serapatan. Ya, kompleks serapatan. Kenapa dia rapatan? Yaitu bisa disatukan dengan alasan biar supaya ekonomis. Supaya kalimat itu ekonomis. Ibu masak ayam goreng, ibu masak ikan goreng, ya kan? Kalau kita buat kan terlalu panjang. Jadi ibu masak ayam goreng dan ikan goreng, kayak kata hubung gitu. Itu disebut dengan rapatan. Berikutnya kalimat majemuk, kalimat kompleks campuran atau kalimat majemuk campuran. Kompleks itu artinya majemuk, sama ya. Campuran itu maksudnya apa? Ya, campuran antara kalimat kompleks, ya, kalimat kompleks setara dengan, ya, with, atau dengan kalimat kompleks bertingkat. Nah, biar jangan bingung, ya. Jadi konjungsinya ada 2 yang dipakai, strukturnya 3, ya, strukturnya 3. Ya, misalnya klausa 1, teman-temanku telah pulang. Klausa 2, ya, peristiwa kedua, aku baru sampai, atau struktur yang kedua, aku baru sampai, seperti yang dicontoh, ya kan. Kemudian klausa yang ketiga atau peristiwa yang ketiga, aku datang tepat waktu. Nah, ketika dicampur atau dihubungkan menjadi kompleks campuran, ketika aku baru sampai, teman-temanku telah pulang, padahal aku datang tepat waktu. Ada 2 kata hubung di sini. Ya, ketika itu yang pertama, ini 1. Ketika itu adalah bertingkat, ya. Kemudian ada kata hubung padahal, ya kan, untuk setara. Maka setara dan bertingkat, jadilah dia campuran, kompleks yang campuran. Yang kedua, saat kebakaran itu terjadi, rumah sedang kosong sehingga tidak ada korban yang terluka. Saat, nah, saat ini adalah bertingkat sehingga ini, ya, ini adalah setara, jadi dia campuran juga. Baik, itulah contoh kompleks. Baik, terima kasih sampai di situ, ya. Kompleks campuran, rapatan, kemudian ada tadi bertingkat dan setara. Nah, di buku itu hanya sampai bertingkat dan setara untuk kompleksnya, dan simpleksnya itu pokoknya 1 lah dia, ya. Pokoknya satu struktur dia simpleks. Kalau 2 struktur atau lebih, 2 predikat atau lebih, itu disebut kompleks. Gampang membedakannya, ya anak-anak, ya. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman anak-anak tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini, silakan anak-anak menjawab post testnya, ya. Ada 5 soal, hanya 5 soal saja, waktunya 10 menit, pilihan berganda. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. Harap anak-anak tetap belajar, tetap semangat walaupun dalam rumah. Apalagi ini gampang materi kita kan, simpleks dan kompleks. Simpleks 1 peristiwa 1 struktur, untuk ingatnya 1 predikat. Kalau kompleks, ya, 2 atau lebih struktur, 2 peristiwa atau lebih, 2 predikat atau lebih.
dan dihubungkan dengan kata hubung atau konjungsi. Itu ciri kompleks. Demikian anak-anak, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang kita lanjutkan dari materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. SMA Islam Manijam, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.